salah itu dari pertama itu kelas 4 SD, itu tahun 2004 mungkin. Pertama kali ikut ajudan sih waktu setelah komuni pertama, itu sekitar tahun 2010. Pertama kali ikut ajuda pada saat selesai komuni pertama itu tahun 2006, kira-kira 10 tahun yang lalu. Waktu kelas 4 SD, kira-kira 8 tahun yang lalu. Kelas 4 SD, kelas 4 tahun 2002 pas berhasil juara. Pertama kali ikut ajuda kalau nggak salah sih tahun 2000 waktu kelas 1 SMP. Jadi udah berapa tahun? Jadi 16 tahun ya. Kelas 2 SMP tahun 2004 sampai sekarang. 10 tahun yang lalu, tahun 2006, habis komuni pertama. Pertama kali ikut tuh tahun 2009, 7 tahun yang lalu. Kita sih bareng ya. Ya, kebetulan karena kita satu angkatan sekolah, jadi pas komuni pertama kelas 4 SD itu berapa sih ya? 2003 kalau nggak salah. Dan kira-kira ada 13 tahun. Ikut ajuda pertama tahun 99. Udah berapa? Sampai aktifnya sampai tahun 2007. Tapi sampai sekarang juga sih ternyata. Pertama kali ikutan ajuda itu tahun 2001. Kalau sampai sekarang tuh jadinya 15 tahun. Kurang lebih tahun 99, 17 tahun lalu sih kurang lebih. Waktu kelas 4 SD habis komuni tahun 2008 berarti udah 8 tahun. Kelas 5 SD kurang lebih tahun 2008. Jadi sekarang udah sekitar 8 tahun. Aku pertama kali ikut ajuda waktu itu setelah sambut baru itu kelas 4 SD ya, berarti tahun 99. Pertama kali ikut ajuda itu tahun 2001. Aku pertama kali ikut ajuda tahun 98, terus kemudian sekitar 5 tahun, 6 tahun. Kali ikut ajuda itu kelas 3 SD, mau sambut baru itu sekitar tahun 2000, jadi kurang lebih 15 tahun. Pertama ikut ajuda tahun 2001. Pertama kali ikut ajuda tuh 10 tahun yang lalu diajak sama Dio katanya kelas 6 SD pertama kali. Ikut ajuda waktu itu pas kan selesai tahun baru itu pas kelas 6 naik ke kelas 1 SMP, jadi sekarang sekitar udah mau hampir 5 tahunan ikut ajuda. 2 SMA, aku, dia lebih Kalau muda lagi. aku SD kelas 6 kayaknya sih biasa, lupa selesai sambut baru mulai dari kelas 4 selesai sambut baru kira-kira tahun 2009, jadi udah sekitar 7 tahun. Saya ikut ajuda itu selesai komuni pertama kira-kira tahun 2008. Mungkin sekarang sampai sekarang sudah 8 tahun. Kira-kira tahun 2008. Kelas 4 SD 18 tahun yang lalu. Tahun 2008. Ikut ajuda kalau aku sih karena ya itu dia, karena habis komuni pertama terus bareng sama teman-teman ya udah ikut aja. Kurang lebih sih sama, karena diajakin teman-teman kan, ya biar rame-rame aja punya kegiatan hari Minggu. Waktu itu pertama kali dipaksa sama suster sih, tapi terus kelamaan asik juga. Kenapa bisa ikut ajuda itu pada saat aku di bangku umat ya, pernah lihat kakak-kakak tuh di depan altar, terus aku bertanya dalam hati, apa sih itu yang di depan? Terus aku berpikir suatu saat aku bisa berdiri di depan itu. Dulu kan masih kecil ya, terus zaman masih di Kepundung, suka aja ngeliat ajuda perarakan keluar bawa lilin, bawa salib. Pertama kali sih karena diajak dengan kakak kelas. Sekarang sudah lupa namanya siapa, tapi kemudian jadi nyaman. Karena ingin melayani dan waktu itu ingin merasa keren bisa belajar di tengah-tengah altar. Dulu sih diajakin kakak, karena kakak ikut ajuda, jadi ikut ajuda. Katanya sih seru gitu ikut ajuda. Kalau dulu sih karena apa namanya, dia pengen punya banyak teman, terus karena ngeliat ajuda itu keren, karena cuma ajuda yang bisa naik turun altar. Pertama, kenapa ikut ajuda itu sebenarnya agak lurus sih, kenapa
kayak emang karena diajak sih, tapi pengen gitu. Karena waktu itu mikir kan karena kayak kewajiban gitu, jadi setelah komudi pertama terus mesti ikut ajuda, awalnya mikirnya gitu sih. Dulu pas kecil ngeliat kalau ajuda tuh keren di altar. Waktu itu diajak temen sih, waktu SMP kelas 1 diajak temen yang sudah ikut ajuda. Tapi kayaknya dia cuma berapa minggu aja kayaknya udah keluar dari ajuda. Mungkin nggak inget ya. Dulu diajak sama kakak sepupu, dulu ketua ajudan dulu sih, jadi diajakin dan iya enjoy sih, makanya keterusan. Nah, pertama sih diikut CC, katanya seru kan, katanya kalau juga kita ikut berdua, akhirnya rame sangat. Saat itu kebetulan satu kampus ada temen yang ikut ajuda juga dan ditawarin ikut. Pertanyaannya waktu itu, Mbak Yu kamu datang sekali aja dulu, kalau emang cocok lanjut, kalau enggak ya tinggalin. Tapi akhirnya tetap di sini. Kalau dulu sih diajak sama disuruh di tempat sama Suster Clara. Karena satu disuruh mama, dua disuruh mama, ketiga disuruh mama. Banyak alasan. Awalnya karena ngeliat waktu bisa ngeliat ajuda yang juga terus pengen. Karena waktu itu ngeliat kakak ikut ajuda kan, nah, kayaknya seru, jadi pengen ikut. Bisa ikutan tuh karena awalnya tuh ngeliat ya biasalah putra putri altar tuh kan jalan gitu, ikutannya keren banget, pengen ikutan. Kan kebetulan waktu itu ketemu ketua ajudanya satu sekolah, ya udah diajakin bareng, akhirnya ikutan deh ajuda. Ikut ajuda itu pertama karena disuruh orang tua, habis itu aku pertama ngelihat pas di gereja Kepunung tuh ajuda yang naik ke altar itu keren, jadi acting gitu. Ikut ajuda itu awalnya adik dulu yang ikut, terus terakhir diajak sama dia untuk melayani Tuhan, akhirnya mencoba dan stay di ajuda. Dulu senang aja ngelihat kakak-kakaknya yang sudah ikut ajuda itu, terus pengen ikut gabung ajuda. Awalnya tuh kita ajuda tuh biasa aja loh, cuman kayak diajakin teman kan, jadi kayak berasa rame-rame, jadi kayak seru gitu kita juga deh. Waktu itu karena pertama disuruh orang tua, mama sih nyuruh pertamanya ya. Kalau dibilang tertarik sih tertarik, jadi ya masuk juga gitu. Karena dorongan dari orang tua, terus yang kedua emang pengen. Karena pertama kali ngeliat ajuda tuh rasanya spesial banget. Sengaja sih waktu itu diajakin teman-teman, soalnya kan mereka biasanya dulu setelah misa sekolah mingguan anak itu mereka langsung pertemuan ajuda. Jadi kalau jam kan pulang biasanya, jadi pengen ikut teman-teman semuanya. Ayo ikut ajuda, semua gitu ajuda lo seru gitu dibilang. Udah ikut sama teman-teman. Karena dorongan dari teman-teman, orang tua, kakak, dan emang dari hati. Pertama sih mama ya yang ngajak sama, ayo ikut ajuda ini ya. Terus kan pertamanya ngapain sih ikut ajuda, jadi malas, kadang hari minggu kan mau santai gitu ya. Gitu dah, jadi pertama sih ikut-ikut aja, tapi kok lama-lama jadi senang gitu ya, jadi jangan terus gitu. Karena teman-teman sambut barunya pada ikutan, habis itu kakaknya juga ikut ajuda, jadinya ikut deh. Aku dulu kayaknya karena waktu dulu sering nganterin dia ikut ajuda, nah, akhirnya terseret lah. Kalau aku apa ya, biasa kan abis sambut baru kan, abis itu mau pelayanan kemana, oh udah kalau gitu ini aja kan udah sekolah minggu, udah pelayanannya apa sih, maksudnya selain kok di sektor kan biasanya ini apa namanya jadi lektor gitu. Baik jadi pernah di antar, terus sudah selesai sambut baru ya udah ikut aja.
dan duka. Hal yang paling oke menurutku itu pada saat kita bisa ngumpul bareng, melepas rindu di satu momen, yaitu pembubaran panitia. Apa yang oke diingat itu di sini itu keluarganya beda dari yang lain, jadi ya enak ngumpul-ngumpul, sharing-sharing gitu juga. Hal yang paling oke itu sih kebersamaannya, sama-sama kadang sama-sama tugas bareng tuh seru. Itu ada retret juga, itu hal-hal yang paling ditunggu sih kayaknya. Hal yang paling oke itu pada saat mau misa besar atau misa perayaan Natal atau hari suci kayak gitu, jadi kan intensitas waktu ketemunya tuh lebih sering, itu sih jadi lebih seru gitu. Pastinya kekeluargaannya ya dia juga itu tidak pernah terlupakan ya. Hal yang paling oke yang diingat dari Ajuda itu adalah kebersamaan. Yang paling oke itu pada saat ngumpul-ngumpulnya, terutama pada saat misa besar sama pada saat retret, karena pada saat itu yang jauh-jauh dari luar kota itu bisa datang ke rumah kedua mereka untuk ngumpul-ngumpul. Kalau menurutku sih oke, mungkin kebersamaannya, sama waktu itu juga bareng-bareng teman-teman SD juga, Marsha waktu itu ada yang lain-lain. Paling oke mungkin banyak banget sih ya, nggak bisa disebut satu-satu. Tapi kalau misa besar kumpul dengan teman-teman, dulu ada Tia, Sigit, Esil, Tessa, teman-teman di generasi gue. Yang paling oke diingat tuh retret. Soalnya di retret tuh kita bisa lebih dekat loh satu sama lainnya. Terus bisa dia berbagi cerita, menghabiskan malam bersama. Nah terkadang kita bisa ini lagi main kartu sampai pagi. Jadi retret itu adalah hal yang paling ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Yang paling oke diingat waktu jadi panitia retret, terus kita bisa keliling bareng cari dana, cari sponsor, begadang sampai pagi, terus seperti ngejar deadline skripsi, dan bersyukurnya rencana itu berjalan dengan baik. Banyak sih, semua oke sih kalau buat Ajuda, nggak ada yang nggak oke. Kalau aku hal yang paling oke, yang paling diingat kalau lagi misa besar sih. Semuanya pasti kumpul. Hal yang paling oke itu waktu retret Nanggung Jati 2009. Jadi sebenarnya saat itu setelah 19 tahun saya beragama Katolik, di retret itu akhirnya saya percaya dan menemukan bahwa Tuhan yang saya imani itu Yesus Kristus. Paling oke kumpul-kumpulnya sih sebenarnya, karena kalau misalnya apalagi misa Paskah, misa Natal, kita bisa rame-rame tugas bareng-bareng sama teman-teman, itu sih yang paling oke. Kebersamaannya. Pada waktu retret, dari dulu tahun ke tahun selalu nungguinnya retret, terus kan 3 tahun ya, 3 tahun aku waktu SMP itu yang ditungguin retret, terus pada waktu misa besar ditungguin waktu tugas. Hal yang paling oke untuk diingat adalah proses ketika kita untuk membuat sebuah kegiatan sampai kegiatan itu berhasil untuk dilakukan. Persiapan retretnya, soalnya kayak banyak pengalaman gitu loh, jadi kayak sekalian belajar, sekalian kayak mengalami sesuatu yang baru gitu. Contohnya kayak kita kayak mau nyewa tempat, jadi kan kayak minta izin kayak gitu, pokoknya banyak lah hal-hal gitu, terus kayak ikut-ikutan ngasih proposal, jadi kayak banyak pengalaman yang dapet gitu loh dari Ajuda. Yang paling oke, serunya saat bareng-bareng latihan, serunya saat ada mungkin ada basar bersama itu, terus ada karnival segala macam, itu sih seru banget sih. Jadi ya bikin betah sih kalau itu. Kalau Ajuda itu buat aku kan kita banyak rame-rame itu, jadi kita bercandanya itu tuh nyambung, satu sama lain tuh nyambung, jadi kayak nggak ada lagi deh organisasi lain yang bisa seakrab Ajuda. Yang paling oke bisa tugas gitu salib. Kebersamaan deh, pertama waktu retret, paling penting itu kebersamaan. Pertama kali ngadain retret Ajuda, penggalian dana sampai ke acaranya. Tugas bareng angkatan bintang-bintang, tugas bareng,
terus latihan bareng-bareng, semuanya dah. Kebersamaan, makan-makan, jalan-jalan, mau retret. Apa ya? Iya, kebersamaan sih, sama misalnya pas lagi ini apa mau latihan hari raya besar itu kan, nah, itu lagi kumpul ya, kita tugas sama kumpul rame dah. Kalau tugas bareng yang besar, terus apa lagi misalnya besar itu? Banyak banget. Salah satunya tuh bisa jadi pengurus, jadi ketua itu dipercayain sama yang gede-gede tuh rasanya gimana gitu, tuh bisa ngajarin adik-adik semua, rasanya kayak udah gimana tahu. Yang paling oke itu ya retret setiap tahunnya, itu yang paling oke, yang paling berkesan lah. Ya, gitu paling oke itu ya terutama pada saat retret itu. Jadi kan kalau rutinitas itu yang biasa itu kan mungkin bosen, tapi setiap tahun karena ada retret itu kan jadi apa sih ya pembaharu gitu ya, jadi semangatnya terus dibarui dengan retret itu yang paling oke sih. Paling nggak oke kalau menurutku, seingatku juga nggak ada mungkin ya. Nggak ada. Nggak oke. Nggak oke. Apa ya? Saya sih nggak ada. Waktu dimarah sama Kodeo sama Ko Arif, yang galak itu Ko Arif, tapi yang paling gak bersahabat mukanya Kodeo. Pas latihan tuh sering disuruh ngulang-ulang, jadi kesannya kayak capek gitu sih, ngulang lagi. Oke gak sih? Sebenarnya nggak ada, cuma satu latihan seperti zaman dulu sih. Itu kalau misalnya nggak kompak, kita harus ngulang lagi, itu capek, tapi seru juga. Nggak fit waktu tugas, contohnya kayak tugas jalan salin, jadi kayak Kalau nggak oke menurutku harus panas-panasan diam di dapur sebelum bisa ya capeknya aja sih sebenarnya. yang paling nggak oke tuh pada saat latihan itu sering dimarah-marah sih, terus pernah sampai lututnya tuh memar karena disuruh berlutut ulang lagi. Hal paling nggak oke rasanya nggak ada, karena walaupun promo sebagai lama banget jadi terasa oke. Hal yang nggak oke, sakit perut pas tugas. Hal yang nggak oke itu nggak ada, soalnya mereka tuh punya cara untuk menjadikan yang nggak oke jadi oke. Kurang lebih gitu. Sedih kalau sepi yang ketemuan. Kalau juga lihat anak-anak di depan tuh kita ajarinnya nggak sesuai yang mereka, kita ngajarinnya baik, tapi mereka di depan tuh ada yang ngobrol tuh sedih liatnya. Di situ itu aja sih, nggak ada lagi. Masalah nggak oke dari tahun ke tahun, biasa aja, jadi semuanya terasa oke lah karena mungkin kebersamaannya gitu. Nggak ada yang nggak oke. Kalau tugas datang paling pertama, biar baju yang paling kecil itu nggak diambil sama orang. Lagi sih sedih kalau digantiin kalau pas tugas. Apa ya sebenarnya? Kalau nggak oke sih mungkin nggak ada ya, cuma mungkin ya kalau sebagai ajudan biasa mungkin hanya bosen aja, oh kok tugasnya gitu-gitu aja. Tapi apalagi mungkin karena Radat itu kan jadi lebih apa ya namanya ya, lebih senang gitu loh, jadi nggak bosen apalagi tiap tahun gini aja. Kalau karena Radat itu yang jadi buat lebih segar gitu, lebih enak gitu. Tapi jadi kalau itu yang nggak oke itu rasanya mungkin itu nggak Pernah digantiin waktu tugas. Hal yang paling nggak oke, aku pernah tugas dan pada saat tugas aku pernah pingsan. Dan itu nggak oke banget buat aku. Paling nggak oke, mungkin
cuman kalau misalnya mau ada perayaan kayak suci itu mungkin ya capek aja mungkin ya, terus karena keterusan itu latihan ya itu aja sih. Hal yang nggak oke yang diingat dari Ajuda kayaknya nggak ada sih, lebih tepatnya. Hal yang paling nggak oke mungkin waktu kecil ya, kita kan masih emosian, jadi sering berdebat dengan petugas liturgi lainnya. Tapi kalau diingat sekarang itu malah menjadi salah satu yang paling indah lah. Pernah waktu tugas tuh aku, ini misa besar banget nih, jadi waktu itu tuh lagi banyak banget romo-romo yang datang, dan itu aku dapat jadi salib, dan saat itu salibnya tuh lepas gitu korpusnya dari salibnya gitu, dan itu saat doa syukur agung gitu, jadi kayak nggak oke banget ya. Kalau nggak oke sih paling ini ya, kan biasa kan banyak orang teman-teman terus ngisi dikit-dikit ya kan, itu ngomongin orang itu kan. Tapi itu bumbu-bumbu yang menyedapkan Ya bumbu jadi kompak. Kalau nggak ada itu nggak seru ya kan ya. Itu sih yang sama sih, kurang lebih sama. Kayak mungkin ini mungkin maaf ya mungkin sih kalau misalnya tugas itu lagi yang ini mungkin rebutan tugas saja mungkin ya gitu, karena kalau kita lagi rame-ramenya kan gitu, rebutan tugas, kita misalnya pinginnya kapan kita nggak dapet gitu, udah ganti hari lagi crazy. Maaf ya penontonnya. Kalau hal yang paling nggak oke itu waktu dimarahin sama ya senior kayak Ko Jim, Ko Tony, kalau misalnya kita salah terus harus ngulang lagi, padahal udah benar, berlututnya udah benar atau arahnya udah benar, terus diulang lagi, terus capeknya sih pada waktu latihan, tapi ya lebih seru. Itu pernah pingsan waktu tugas, benar-benar malu banget deh pokoknya. Jadi pas tugas itu pingsan, terus jadinya setiap mau tugas lagi ada beberapa teman yang nanyain udah makan belum supaya nggak pingsanan sih pas tugas. Sebenarnya bukan hal yang nggak oke, tapi awkward moment sih jika kita mau ngasih surprise untuk rumus sebagai. Jadi ada satu orang yang bakal matiin lampu di seluruh misa waktu itu, dan kebetulan saya yang jadi dan kena marah. Kadang-kadang juga itu anggota juga tuh kadang-kadang suka ngaret. Saya juga termasuk salah satunya. Ya itu aja. Hal yang paling gak oke saat satu persatu teman-teman udah pada banyak yang keluar, pada banyak yang hilang dari Ajuda. Itu sih yang bikin kayak kehilangan sebenarnya. Pengennya dipertahankan seperti dulu, jadi bisa lebih rame lagi lah. Jadi nggak hilang satu persatu gitu. Mungkin waktu kita biasa bareng-bareng, ribut bareng-bareng, ya itu sih satu persatu udah pada ke tempatnya masing-masing, pergi buat kerja, buat kuliah dan lain-lain. Itu sih kayak menurut saya nggak oke pisahnya itu. Hal yang paling nggak oke di saat satu persatu teman-teman udah mulai lulus SMA dan mereka ada yang pindah keluar kota, dan di saat rata berikutnya mereka tidak dapat hadir. Di situ saya merasa sedih, seperti ada kerinduan dengan sahabat-sahabat yang tidak bisa hadir. Hal yang paling nggak oke diingat, mungkin yang paling nggak oke diingatnya kita mulai satu persatu hilang, terus kadang-kadang juga tuh datangnya mulai semakin sedikit tuh, kadang-kadang nggak oke banget.
stole your life. Well, I will get over the fact that we're not meant to be. You know it's so hard for my eyes to see. Once I was sideman of violently free. We know what we are, but we don't know what we may be. We know what we are, but we don't know what we may be. You left me nothing but misery. I'm leaving it all behind. I'll shut the door for you in a hurry. I'm trying to ease my mind. You used to have my heart, but what's done is done. I'm gonna move on. Like sticking stone, you can't break my bones. You used to have my heart, but what's done is done. I'm leaving it all behind. I'll shut the door for you in a hurry. I'm trying to ease my mind. Maybe we're better off this way. Better off this way. I'll shut the door for you in a hurry. I'm trying to ease my mind. Maybe we're better off this way. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do, endear you to me. Oh, you know I will.
just like a beautiful song. From the sun goes down until night come around, we are set together all the time forever. Let's go boys, every day under the sun. It is our style, keep your fight on your right. Let's go boys, every day under the sun. It's all in life, let's never end on my mind. Let's go boys, every day under the sun. It is all together, keep your fight on your right. Let's go boys, every day under the sun. Till the sky, we are the bombs making fun. Let's go boys, let's go boys, let's go boys. We are stuck together all the time forever.
pesannya Ajuda dari kami rekan-rekan OMK Paroki Santo Yosef. Jadi kita punya pesan itu Ajuda Kepundung atau Ajuda Paroki Santo Yosef itu bagi kami best banget ya. Yang pertama karena dari posisi mereka berjalan-jalan di altar, dari gerak-gerik mereka itu satu kompak banget, bagus banget, dan terlihat agung megah untuk mengantar kita kepada suatu perayaan. Lalu dibandingkan dengan ini kayak saya boleh ngomong dan boleh berbangga sedikit, dibandingkan dengan paroki lain, bagi saya pribadi the best ketimbang paroki-paroki lain yang saya pernah juga mendampingi juga, tapi tidak seperti ini, beda. Memang kita punya satu porsi yang beda, eksklusif dibanding lain. Itu yang saya kasih poin plus di Ajuda Kumi. Untuk pesannya tetap tingkatkan, pertahankan yang sudah ada, tingkatkan yang mungkin belum ada, bisa ditambah untuk kita jauh lebih maju ke depan. Lalu update juga tentang studi supaya kita tidak tertinggal. Ada beberapa hal yang mungkin kita tertinggal. Update, lalu pesan-pesannya tambah kompak. Segera sesuatu, ada jatuh ada bangun, tetap kompak. Kira-kira itu aja. Harapannya semakin baik, semakin kompak, semakin melayani, semakin murni lagi. Itu aja. Baik, pertama saya melihat Ajuda atau Miss Dinar Putra Putri Altar ini adalah salah satu potensi yang terbaik yang dimiliki oleh gereja, karena di mana perkembangan iman gereja sejak ini bisa kita mulai dari pelayanan kita di seputaran altar, yaitu di Ajuda kita. Nah, kalau saya melihat Ajuda di Paroki Santo Yosef Denpasar ini, selama saya hadir di tempat ini, banyak hal yang memberikan inspirasi, dan saya rasa bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga untuk semua orang. Salah satunya adalah pengorbanan waktu di saat remaja untuk melayani Tuhan. Karena kita melihat dewasa ini tidak semua anak muda, khususnya para remaja kita dan anak-anak kita, ini berani ngambil keputusan untuk meluangkan waktu mereka dalam pelayanan di seputaran altar. Saya rasa itu harapannya. Baik, tentunya sebagai seorang Ajuda sendiri, kita juga tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Kita juga tidak bisa terlepas dari Ekaristi Kudus, yang paling tidak kita juga harus bisa merasakan bagaimana firman Tuhan masuk ke dalam diri kita. Dan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang nanti Ajuda lakukan, paling tidak dasar-dasar itu harus ada. Karena apa? Tantangannya ke depan akan sangat berat. Ingat, pelayan Tuhan banyak godaan, dan jangan sampai ketika seiring dengan usia meningkat ini, anak-anak Ajuda bukan terlepas dari pelayanan, tetapi masih tetap meningkat aktif. Kalau tidak di Ajuda, bisa meningkat kembali, bisa di orang muda Katolik, ataupun menjelang dewasa di lingkungan paroki kita masing-masing. Kesan Tante secara pribadi, Tante sangat bangga kepada anak-anak sekarang. Banyak yang siap mau untuk melayani Romo di Paroki Santo Yosef, dan Tante lihat juga makin dari tahun ke tahun makin banyak yang orang tua mendorong anak-anaknya untuk dan mendukung untuk menjadi anak-anak membantu melayani Romo sebagai yang ada di Santo Yosef. Pesannya saya, kakak-kakak yang sudah lama, saya mohon juga supaya tetap membimbing adik-adik dengan ceria dan penuh semangat, tidak putus asa, dan juga dengan sabar. Harapan saya ke depan, semoga Ajuda ini semakin baik, kompak, dan juga selalu ceria. Ya, saya
ingin menyampaikan pesan saya yang khususnya di dalam pribadi dan umumnya, bahwa ajuda ini memang sangat diperlukan, sehingga saya lihat ajuda yang sudah ada di paroki kita itu ajuda yang sangat kompak dan baik sekali kalau saya bandingkan dengan paroki-paroki lain. Jadi saya ingin menyampaikan pesan juga, yaitu agar apa yang sudah terjadi dan sudah kita miliki ini senantiasa dipelihara, lalu senantiasa ditingkatkan. Dan buat kakak-kakak juga pesannya yaitu supaya dapat senantiasa meregenerasi ajuda-ajuda baru. Semakin banyak ajuda, maka semakin banyak juga saya merasa panggilan untuk menjadi pastor tuh kayaknya semakin banyak juga. Ya harapannya ya tentu ajuda senantiasa tahan di dalam pelayanan, sebab seperti Kristus sendiri yang harus rela memberikan nyawanya untuk melayani kita. Semoga ajuda pun senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik meskipun banyak tantangannya ya. Terima kasih. Pesan dari orang tua ya. Kalau menurut saya, karena anak-anak tiga-tiganya ajuda dari kecil, mereka itu sangat berubah setelah mereka mengikuti sebagai anggota ajuda. Mereka itu sangat berubah, terutama dalam keinginan ke gereja. Jadi mereka sepertinya mempunyai suatu beban gitu ya, supaya mereka itu harus ke gereja karena mereka punya tugas. Di samping itu menurut saya ajuda, terutama ajuda Kundung yang saya kenal ini, memang merupakan landasan iman yang sangat kuat, sehingga harus selalu sebagai orang tua harus selalu mendukung kegiatan mereka, karena untuk mendukung mereka juga suatu pengorbanan yang besar, karena kita harus siap setiap minggu mengikuti, mengantar mereka latihan. Nah itu harus kita pertahankan untuk mendukung anak-anak, karena kalau semangat mereka kita tidak dukung, otomatis mereka juga tidak bisa apa-apa, karena pada saat itu mereka belum bisa berangkat sendiri. Seperti itu kira-kira. Semoga ajuda Kundung tetap kompak dalam pelayanan. Ajuda saya lihat selalu tekun sekali. Terus saya lihat istilahnya berbondong-bondong ya. Selalu saya lihat persiapan-persiapan untuk pelayanan misa, terutama kalau mau ada misa besar. Saya lihat bagaimana mereka beberapa saat sebelumnya itu ramai di gereja mempersiapkan diri. Kadang-kadang juga saya dengar bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk rekoleksi, ya itu hal yang sangat penting sekali. Dan mudah-mudahan di dalam pembinaan pelayanan ajuda sendiri ada pembimbing yang secara terus-menerus memperhatikan pertumbuhan dari semangat pelayanan anak-anak ajuda, karena yang masih kecil-kecil banyak sekali kan, dan mereka mau meneladani ke siapa kecuali melihat yang kakak-kakaknya. Makanya untuk kakak-kakaknya supaya semakin mawas diri, ya, bukan hanya menjadi contoh dalam gerak-gerik pelayanan altar, tetapi lebih penting, lebih utama adalah menjadi contoh sebagai suatu pribadi yang boleh menjadi teladan bagi yang lebih muda. Yang menjadi ajuda apalagi sudah bertahun-tahun, semoga setelah menjadi ajuda bertahun-tahun itu kelihatan bahwa pertumbuhannya berbeda. Seperti tanaman yang dirawat di satu kebun yang tukang kebunnya telaten, sama tanaman yang hidup di pinggir jalan. Jangan sampai nanti orang lihat loh, kok yang di pinggir jalan lebih hebat pertumbuhannya, buahnya lebih berlimpah gitu ya. Seperti itu. Jadi supaya anak-anak yang menjadi ajuda itu boleh menjadi cahaya di dalam kehidupan anak-anak di gereja. Mereka menjadi teladan, tutur katanya, tingkah lakunya, ya, boleh berteman dengan semua orang, tapi bergaul hati-hati hanya dengan orang-orang yang betul-betul pantas, supaya destinasi hidup kita betul-betul terjaga. Saya kira itu kesannya, jadi rame deh pokoknya sudah gitu. Nah, terus kalau harapan ya itu tadi salah satunya ya, harapan saya semua yang mengambil pelayanan altar itu
bertumbuh terus dan berakar semakin kuat di dalam Kristus, ya, memancarkan cahaya Kristus. Bagaimana supaya bisa begitu? Harus bergaul erat dengan Allah. Ya, salah satunya adalah firman Tuhan. Usahakan setiap ajuda itu didorong untuk tiap-tiap hari membaca firman Tuhan sesuai tuntunan gereja. Nanti cepat atau lambat dia akan bertumbuh dengan benar, karena firman itu hidup. Firman itu Allah. Nanti dia akan berbeda. Kalau dia hanya memperhatikan gerak-gerik yang benar di dalam pelayanan altar, timing yang benar di dalam pelayanan altar, itu masih yang permukaan, yang kasar. Jadi pelayanan tubuh saja, ya, gerak-gerik tubuh. Tapi yang lebih utama untuk melatih sikap hati, sikap berpikir, bagaimana supaya setelah menjadi ajuda di kemudian hari, setiap anak-anak menjadi ajuda itu seperti melewati suatu proses persiapan hidup yang betul-betul di dalam itu. Ya, itu timbul dari pengalaman tuh ya. Dosa Prater, Flores itu Rocky, tiga besar sekali. Saya melihat itu pasti orang Belanda, mempunyai putra putri altar, dinar, ajuda itu ratusan. Waktu upacara ibadat besar itu melihat altar dipenuhi putra putri altar, membuat suasana ibadat menjadi begitu meriah, macam bunga-bunga hidup semua luar biasa itu. Dari itu saya Prater, saya pikir nanti kalau saya jadi pastor, saya akan buat demikian itu. Kemudian saya mulai tahun 76 di Kepundung, kita kecil, kita mulai buka altar. Dan luar biasa cuma gereja kecil, tapi dengan gereja kecil itu tapi altar telah menjadi hidup luar biasa. Nah sekarang kalau kita ketemu banyak sudah menjadi bapak, malah jadi opa itu kadang-kadang. Katakan orang masih ingat, saya ini putra putri altar dulu, bangga sebagai putra altar, membuat sesuatu kebanggaan luar biasa. Dimanapun mereka sekarang berada, yang duduk yang mantan ya, yang tua di Australia, di Jakarta, di Malaysia, tetap melayani itu, menjadi malah pionir di situ. Maka sungguh-sungguh saya bangga luar biasa kita sekalian putri altar ini. Lebih sekarang kita membuat di gereja yang baik itu sengaja dirancang sejak permulaan itu supaya punya tempat putra putri altar sejak permulaan meriah betul. Demikian juga prodiakon ya. Jadi sungguh putra putri altar kan namanya, Besdina, Rajuda dan sebagainya di paroki kita sangat membanggakan, memberikan suatu bagi saya kemangkan ya. Dan umat juga memuji luar biasa, ini luar biasa. Nah ada tempat yang lain. Keseragamannya sederhana, tapi sungguh menyentuh, sederhana luar biasa. Jadi inilah yang saya kesan saya ya, roh semangat daripada kakak-kakakmu dulu, melanjutkan pada adik-adiknya sekarang sampai sekarang ini, dan akan dilanjutkan yang akan datang. Dan nanti kemudian pikiran saya kalau hari raya besar supaya altar itu sungguh dipenuhi putri altar dengan pakaiannya bukan hanya kuning saja, merah, hijau, kuning dan sebagainya. Lalu buat macam hiasan, nuansa indah sekali ya. Jadi ini kan menjadi kalau lihat di tempat yang lain, tempat belakang sebagai itu altar menjadi tempat ibadah yang sungguh Allah dimuliakan, diagungkan, dipuji, disembah dan sebagainya. Apalagi dengan peralatannya, pendupaan dan sebagainya luar biasa akhirnya. Jadi ya kesan saya
sangat bangga luar biasa ya melihat apa yang saya lihat dulu di Flores, dapat terwujud di sini malah sangat lebih rupanya dari Flores. Saya kan dapat di lain tidak ada yang demikian ini kok. Jadi itulah yang mereka katakan ya, apresiasi saya, tanggapan saya, rasa syukur saya mempunyai anak-anak, putra putri, orang tua yang mengikhlas anak-anak luar biasa, dan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan misalnya ya, tentang pendalaman iman, retretmu luar biasa, nggak cengeng, berlebih juga mandiri luar biasa ya. Tempat-tempat lain mungkin paroki menyiapkan ini busetnya sekian dan sebagainya. Anda mencari sendiri, berdikari, mandiri, ya, persatuanmu, peguyubanmu ya, pas-parosmu dengan baik indah sekali. Malah kemudian menghasilkan kelebihan untuk pembangunan ya. Banyak sekali yang membuat dari sejak dulu sampai sekarang. Lebih-lebihan dari apa yang Anda buat, karya dan sebagainya. Jadi perkembangan, pembangunan taman-taman, padang-padang dan sebagainya. Jadi saya bangga luar biasa, apresiasi luar biasa. Ini berkat Tuhan baginya. Saya tidak mengerti mengatakan bagaimana, hanya puji Tuhan karena memberikan anak-anak yang begitu indahnya, baiknya, hatinya ya, melayani Yesus ya. Puncak mengorbankan hidupnya dalam altar ya. Pelayanan altar Tuhan di mana Yesus hadir menghadirkan kurban yang terbesar hidupnya sendiri, dan Anda hadir di situ di kurbannya dan juga berkorban. Kadang-kadang mengayakan ngayah meyadnya ya, dan ngayah luar biasa ya, sukarela meyadnya lagi, berkurban lagi ya. Biasanya ngayah kan dapat imbalan ya. Sekian sebagainya, ini lagi meyadnya ya. Mengorbankan lagi dan sebagainya, membuat apa? Allah dimuliakan, diagungkan, dipuji, membuat umat mengalami nuansa liturgi yang begitu indah sekali, menariknya. Dan biasanya kita kan puji Tuhan, haleluya, ya, syukur dan sebagainya. Itu kesan saya. Ya. Harapanmu untuk Ajuda ke depan ini? Saya yakin apa yang Anda tanam akan tetap tumbuh, akan berbuah 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 ganda, akan tetap meriah luar biasa. Kenapa? Anda mempunyai jiwa roh yang demikian itu ya. Anda telah menanamnya, memupuknya, menyiraminya, dan Tuhan akan memberi tubuhnya, tubuh yang luar biasa jumlahnya. Sehingga liturgi kita, ada ibadat kita, maupun adorasi, maupun boleh katakan ibadat yang lain ya, menjadi yang indah sekali, menarik. Itu harapan saya. Tidak akan mati tapi akan bertumbuh lebih bagus lagi, lebih indah lagi ya. Karena Anda tanam, Anda sirami, siangi dan sebagainya, memberikan roh, semangatmu, spiritmu, pengorbanan dan sebagainya. Jadi apa anak-anak, adik-adikku melihat, kok kakak saya demikian itu. Lebih juga orang tua yang berikan waktu, izin dan sebagainya, restu dan sebagainya. Jadi kita juga merestu orang tua supaya dapat dilanjutkan lebih lanjut rencana kita. Itu harapan. Ya, luar biasa. Kenapa bisa bertahan? Karena sampai detik ini aku nganggap kalian semua keluarga. Susah buat tinggalin, tapi itu gimana? Pokoknya nggak, kalau nggak kalau tiba-tiba hilang itu nggak bisa gitu rasanya. Soalnya udah dari dulu udah lihat juga yang gede-gede yang sekarang juga masih juga loh. Masa kita yang masih masih muda, masa nggak mau yang kayak gede-gede kayak tua-tua gitu. Udah sampai ada yang kuliah, udah ada yang kerja, udah ada yang keluar terus balik lagi. Masa mereka aja bisa, kita enggak gitu. Karena kan pelayanan itu kan nggak ada batas umurnya
sampai kapanpun kita bisa ya, selagi masih bisa ya mau gimana, kan masih di berumur juga. Atau sih kayak Ajuda tuh udah kayak bagian dari hidup gitu, jadi kayak maksudnya nggak pengen lepas juga, tapi nggak pengen, sebenarnya pengen bertahan banget kayak itu nggak juga, tapi kayak ada aja gitu, kayak emang pengen aja. Karena masih ingin melayani, karena aku cinta dengan itu. Gimana ya namanya kalau kita melayani ya terkadang pernah mau berhenti, pernah males, pernah dulu kan aku vakum 1 tahun nggak jadi ajuda, tapi karena kebetulan kan gereja di sini terus, jadi ngeliatin kok mereka tugas ya, jadi seakan-akan tuh ada rasa terpanggil gitu. Akhirnya gabung gitu, walaupun sempat vakum gabung lagi, terus sempat lagi vakum gabung lagi, jadi ya ada aja pasti yang kayak rasa sesuatu yang memanggil gitu untuk tetap ayo kembali dia juga gitu. Jadi semangat kayaknya tuh terasa sampai sekarang gitu, jadi itu yang menyemangati aku tetap bertahan sampai sekarang jadi ajudan. Karena kalau aku ketika udah jarang ikut ajudan lagi, itu pasti mama nanya, kamu ikut ajudan lagi aja gitu. Jadi alasannya itu ya karena ajudan itu selain rumah dan udah didukung 100% sama orang tua ikut ajudan, jadi kenapa nggak dilanjutin? Karena ajudan pilihanku, jadi aku tahan saja. Sampai sekarang sebenarnya sih aku nggak aktif banget sih sampai sekarang, tapi kan karena itu pertama kalinya maksudnya aku sebagai kayak pelayan Tuhan itu sebagai makanya ya suka aja sih gitu lihatnya. Karena ajuda itu kalau aku secara pribadi itu pelayananku yang pertama sebelum pelayanan juga, jadi anggap aja itu kayak membuka jalan, jadi makanya bisa sama teman-temannya juga, maksudnya dari awal teman-teman banyak di gereja kan dari Muslim juga kan, ya tetap dulu lah, tetap kontek-kontekan gitu kayak gitu. Karena merasa itu bagian dari masa kecil yang paling indah, jadi seperti ada hutang untuk selalu memberikan kembali ke ajuda. Karena ajuda itu merupakan keluarga kedua. Karena ajuda keluarga kedua. Kalau bertahan sampai sekarang itu gimana ya, ke keluarga, jadi kalau keluarga itu pasti balik lagi. Karena cinta? Ya, karena tentu saja teman-teman yang diajak itu juga gimana ya, dia nyaman lah, seperti berada di rumah. Karena ajuda itu narasi yang kembali lagi. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena diubah sih. Karena Tuhan, karena melayani Tuhan itu udah komit dari awal. Karena kekeluargaannya, kebersamaannya, karena ketawa bareng. Kebersamaannya tuh kayak nggak akan habis, akan selalu ada. Masih ngerasa muda, jadi masih tetap bertahan gitu. Karena kalau menurut kita sih teman-teman juga sih, terus ya itu sebagai kenangan masa kecil ya, kangennya Bisa bertahannya nggak tahu kenapa ya, setiap kali mencoba untuk jauh tetap balik lagi, jadinya ya nggak bisa deh, tetap aja bertahan. Mungkin karena panggilan ya. Kenapa bertahan sampai sekarang? Karena teman-teman sih sudah menganggap ajuda itu kembali pulang kampung ke keluarga, jadinya ya tetap sampai sekarang. Karena ajuda itu happy, karena di sana ada kesenangan yang nggak bisa digantikan dengan kesenangan di tempat lain. Karena saya sekarang ya karena itu tadi, kita ini kayak keluarga, semua asik, nyaman di sini. Karena bagi saya ajuda itu adalah rumah kedua, tempat berbagi suka dan duka, tempat berbagi tawa, tempat berkumpul sama teman-teman.
membuat bertahan sampai sekarang di Ajuda tuh persahabatan, keluarga, kenyamanan, dimanapun udah kayak bagian hidup kita, jadi tuh gak mungkin kita tinggalkan. Bertahan sampai sekarang setelah mendapatkan sahabat di Ajuda, dan itu rasa kangen dan yang bisa bikin saya bertahan sampai saat ini. Kenapa bertahan sih? Panggilan hati aja. Saya percaya bahwa banyak hal lebih baik sih dibiarkan apa adanya dan nggak usah diungkapkan. Ajuda tuh punya apa ya, kayak daya tarik sendiri lah, bisa ngebikin rindu, asik ya sih. Apa ya, dan juga sih memang karena apa kegiatan-kegiatan dari Ajuda sendiri memang seru sih buat dijalanin. Jadi entah dari latihan lah, entah dari retret lah, segala macam itu memang seru banget sih. Ini banget. Kompak. Kebersamaan. Ajuda itu Bangga. keluarga. Forever. Keren. Kebahagiaan. Indah. Rumah. Mantap. Backpage. Istimewa. Ajuda tetap setia. Kepundung. Aku sih udah kompak aja. Ulang. Keren. Proses. Aku cinta Ajuda. Dahsyat. Wow. Lebah. Memorable. Awesome. Kapan pertama kali kamu ikut Ajuda? Pertama kali ikut Ajuda itu waktu kelas 1 SMP. Kenapa kamu ikut Ajuda? Ikut Ajuda soalnya diajakin Ayuda sama Rati, jadi supaya lebih sering ketemu mereka, aku ikut Ajuda. Paling oke apa sih yang kamu ikut Ajuda? Jauh dari rumah tanpa harus meninggalkan rumah. Kalau hal nggak oke-nya apa? Aku pingsan waktu Sabtu Suci selesai Syukur Agung, dan itu nggak banget. Kenapa kamu masih bisa bertahan di Ajuda sampai sekarang? Karena aku tidak bisa menemukan alasan kenapa aku harus pergi dan ninggalin Ajuda. Satu kata dong buat Ajuda. Di hati. Kapan pertama kali ikut Ajuda? Waktu kelas 1 SMP sekitar tahun 2007. Alasan pada saat itu ikut Ajuda apa? Yang pertama sih dorongan dari orang tua, disuruh ikut Ajuda, terus diajak sama teman juga. Oke, hal yang paling diingat dan berkesan pada saat ikut Ajuda itu apa? Hal yang paling diingat tuh waktu retret itu ya, lebih kenal sama teman, terus
lebih akrab gitu, terus kita juga bisa saling sharing. Oke, jujur ya, ada nggak yang nggak oke? Sebenarnya semua sih berkesan menurut saya ya. Waktu semenjak gabung sama Ajuda itu kayak semua oke-oke aja deh. Oke, pertanyaan terakhir ya. Satu kata buat Ajuda. Family. Kapan pertama kali ikut Ajuda? Pertama kali ikut Ajuda itu sekitar 10 atau 11 tahunan yang lalu, waktu setelah komuni pertama. Kenapa bisa ikut Ajuda? Ikut Ajuda itu waktu itu karena awalnya tuh ada temen yang ikut, terus habis itu disuruh mama papa juga, ya udah ikut aja. Hal yang paling diingat dan oke pas Ajuda apa? Hal yang paling diingat itu kalau pas bisa besar itu tugasnya seru ya, walaupun capek. Terus habis itu pas retretnya sih yang paling diingat dan seru banget, soalnya kita benar-benar bersatu, senang-senang kayak gitu deh. Hal yang paling nggak oke pas Ajuda? Yang nggak oke mungkin capeknya aja sehabis misa besar itu, karena misanya lama banget, jadi mungkin capeknya di sana aja. Sama latihan sebelum misa besar itu berhari-hari sebelum itu deh, jadi banyak capeknya. Terus kenapa masih senang kumpul-kumpul atau bertahan di Ajuda sampai sekarang? Masih bertahan di Ajuda mungkin karena di sana punya teman-teman yang seru, welcome banget, udah kayak keluarga, dan juga masih pengen melayani Tuhan sih. Last question, satu kata buat Ajuda. Kapan pertama kali ikut Ajuda? Pertama kali ikut Ajuda itu tahun 2008, Sekitar 8 tahun yang lalu. Kenapa kok pengen ikut Ajuda? Waktu itu diajak temen sih, terus keterusan sampai sekarang. Menurutmu apa sih hal yang paling oke dari Ajuda? Kalau hal yang paling oke banyak ya. Waktu misa besar itu rebutan minta tugas, terus waktu retret awal-awal aku ikut Ajuda itu sempat dikerjain sama senior, sama Koarif, sama Kodeo, dibilang mau diceburin ke danau, padahal rajin tugas Ajuda. Terus menurutmu apa sih hal yang paling nggak oke dari Ajuda? Kalau hal yang paling nggak oke ya paling yang wajar lah, abis latihan kan capek, disuruh berlutut berkali-kali soalnya nggak kompak sampai lututnya sakit. Tapi kamu kenapa masih bertahan di Ajuda? Nggak tahu ya, panggilan Tuhan untuk melayani. Satu kata untuk Ajuda Daun? Terbaik. Kapan pertama kali ikut Ajuda? Pertama kali ikut Ajuda sekitar tahun 2002-2003, sampai sekarang sudah kurang lebih 13 tahun sih. Kenapa mau ikut Ajuda? Mau ikut Ajuda itu karena emang pengen sendiri. Jadi waktu itu kebetulan habis sambut baru, terus ya udah pengen aja masuk Ajuda. Hal yang paling oke yang diingat tentang Ajuda apa? Hal yang paling oke diingat itu retret sih. Jadi dari mulai persiapannya, acaranya, sampai pembubaran panitianya itu ya seru lah semuanya. Terus pada saat tugas misa besar itu juga persiapannya dan rasanya apa ya, kayak seneng banget sudah bisa tugas misa besar kayak gitu. Kalau hal yang paling nggak oke, hal yang paling nggak oke itu waktu awal-awal Ajuda sih. Jadi waktu SD, karena ya memang anak kecil ya dasarnya suka ribut, jadi pada saat latihan serius-seriusnya terus kita ribut atau main-main kena marah, ya paling gitu aja sih. Kenapa bertahan sampai sekarang? Bertahan sampai sekarang karena memang Ajuda itu ngangenin ya, jadinya kalau misalnya udah lama nggak Ajuda, kangen bareng-barengnya, kangen ngumpul-ngumpulnya, kangen ngobrol-ngobrolnya, ya pokoknya pengen bisa bareng-bareng lah sama anak Ajuda.
Terakhir, satu kata untuk Ajuda. Home. Kapan pertama kali ikut Ajuda? Pertama kali ikut Ajuda setelah selesai komunitas pertama sekitar tahun 2003. Kenapa ikut Ajuda? Karena disuruh mama. Hal yang paling oke pas Ajuda? Hal yang paling oke itu adalah ketika kita tugas, apalagi misa besar, kita bisa tugas bareng-bareng rame-rame untuk melayani. Dan yang paling seru itu adalah kalau retret, jadi kita bisa kumpul berhari-hari selama beberapa hari dan dapat sedikit ajaran roh juga. Hal yang paling nggak oke pas Ajuda? Hal yang paling nggak oke sih selama aku ikut Ajuda itu karena nggak ada pembimbing, jadi kalau misalnya ada masalah atau semacamnya kita agak sedikit kebingungan sih. Kenapa masih senang ngumpul-ngumpul atau bertahan di Ajuda? Masih bertahan sampai sekarang karena sudah merasa nyaman dan Ajuda itu udah keluarga untuk saya. Satu kata buat Ajuda? Amazing. Pertama kali ikut Ajuda tahun 96-97. Kenapa ikut Ajuda? Waktu itu kami mengikuti kegiatan yang namanya sekolah minggu. Di sana para pembimbingnya menyarankan, yuk ada kegiatan di hari Minggu untuk putra-putri altar. Nah, kami merasa, wah keren juga ya kalau kita tuh bisa berdampingan duduk dengan Romo pada saat misa. Pemikiran saya waktu itu simple. Pada saat kita datang latihan, wah, mulai yang saya merasa latihannya cukup berat juga. Tetapi di balik itu semua, rasa kekeluargaan, rasa saling support, kegiatan-kegiatan positif yang tidak akan pernah kita dapatkan di tempat lain itu ada di sini. Dan hal itu yang membuat kita semakin semangat karena tujuan kita satu adalah cinta akan Tuhan. Jadi kasih yang sudah dipupuk melalui Ajuda ini menurut saya adalah hal yang luar biasa yang sudah kita bagikan untuk teman-teman yang sudah merasakan nikmatnya atau nyamannya menjadi seorang putra-putri altar. Bukan hanya sekedar kegiatan pelayanan untuk melayani misa kecil atau misa besar bersama dengan Romo, tetapi ada kegiatan-kegiatan lainnya yang membuat saya itu luar biasa sekali. Di masa kita masih muda, kita punya waktu untuk melakukan hal-hal yang positif untuk Tuhan. Hal yang paling diingat adalah pada saat retret, saya merasa luar biasa sekali. Yang saya tahu biasanya retret itu diadakan oleh orang-orang yang sudah pengalaman dengan bahasa roh, kemudian ikut persekutuan doa dan apalah itu. Tapi kita yang minim akan, menurut saya minim akan iman gitu kan, kita anak SD, anak SMP mengadakan retret dengan kita memanggil pembina dan segala macamnya, itu menurut saya luar biasa sekali gitu ya. Dan pada waktu itu ada satu momen yang membuat saya tidak akan pernah lupa akan Ajuda, di mana kita pada saat retret kita meminta, ada satu bagian kita meminta maaf kepada orang tua. Dan pada waktu itu melalui pembasuhan kaki dan segala macam. Nah, kita tuh mungkin kita sering bertemu dengan orang tua kita di rumah, tapi belum tentu kita mampu mengucapkan kata maaf kepada kedua orang tua kita. Nah, melalui kegiatan ini saya cukup terharu, saya cukup appreciate sekali ya,
lagi untuk kedua orang tua kita. Hal yang paling gak oke adalah saya melihat teman-teman yang sudah regenerasi, dimana kami merasa kehilangan ya pada saat mereka sudah pergi dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi saya merasa wah, dulu itu adalah waktu yang sangat berharga ya, pada saat kita kumpul bersama, kita lalui semuanya bersama. Tapi sekarang kondisinya berbeda dengan kesibukan kita masing-masing, dengan keluarga kita masing-masing. Dan saya masih berharap semoga saja pada saat nanti regenerasi anak-anak kita sudah komuni pertama, mereka adalah regenerasi kita yang selanjutnya gitu, bisa melanjutkan apa yang dulu pernah kita lakukan gitu. Dan saya rasa itu adalah hal yang positif untuk mereka. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang?